Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa berhimpun kembali. Ini sebuah kesempatan bagi kita Bapak Ibu kalau kita boleh kembali berhimpun di tempat ini, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kita. Jadi kesempatan bagi kita, belum tentu minggu depan kita ada kesempatan lagi untuk bisa beribadah. Jadi selagi ada kesempatan, mari kita gunakan dengan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan, ada 3 bagian. Yang pertama, Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, nanti ini dibacakan oleh kaum Adam ya. Nanti Roma pasal 6 ayat 9 sampai 10 dibacakan oleh kaum Hawa. Lalu nanti 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4 kita sama-sama. Yang pertama Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 dibaca oleh kaum Adam. 1, 2, ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Roma pasal 6 ayat 9 sampai 10 dibacakan oleh kaum Hawa. Kaum Hawa sudah menemukan? Roma pasal 6 ayat 9 sampai 10. Kaum Hawa sudah menemukan? Coba dibacakan. Mari kita baca sama-sama 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. 1, 2, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita orang-orang yang kesukaannya membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Nah, tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, yaitu kebangkitannya memberi harapan baru. Nah, akhir-akhir ini Bapak Ibu, kita dihebohkan oleh berbagai berita yang fenomenal. Saya percaya juga Bapak Ibu pernah mendengar berita-berita yang fenomenal ini. Dan hal ini juga ada berita yang membuat kita sedap mendengarnya, ada juga berita yang membuat kita jengkel mendengarnya ya. Apalagi pelakunya adalah orang Kristen sendiri. Nah, itu yang membuat kita jengkel. Kok begitu ya? Nah, akhir-akhir ini kita dihebohkan berita yang fenomenal yang dulunya tidak terkenal Bapak Ibu. Dan dengan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukannya, akhirnya dia jadi terkenal. Dia figur yang begitu diagung-agungkan dulu, sekarang menjadi figur yang dijelek-jelekan. Nah, jadi Bapak Ibu, dulu dia mengharapkan apa yang telah dia dapat lewat tindakan yang tidak baik,
itu dia anggap sesuatu yang menjadi harapan bagi kehidupannya. Tetapi setelah ketahuan, semua harapan tersebut menjadi sia-sia. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu yang saya maksud ini adalah berita fenomenal yang tren sekarang ini, yaitu 271 triliun. Ya, Bapak Ibu tentunya mengerti hal ini. Jadi ini bukan sebuah berita yang disembunyikan lagi, karena ini sudah tersebar. Nah, sayang sekali kalau kita lihat backgroundnya apa? Kristen. Tetapi tindakannya sangat mempermalukan, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita membangun harapan kita pada sesuatu yang tidak ada yang fana, Bapak Ibu, apalagi kita mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, maka itu adalah harapan palsu, harapan yang sia-sia. Nah, kemudian berita yang fenomenal juga kita mendengar di Taiwan, kita mendengar gempa yang begitu dahsyat, Bapak Ibu. Begitu banyak orang yang korban. Begitu banyak bangunan yang tinggi-tinggi akhirnya tumbang semua. Nah, tentunya orang-orang yang menjadi korban di sana, kita tidak tahu apakah mereka sudah sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan atau tidak. Tetapi yang penting adalah orang yang di luar Kristus, orang yang di luar Tuhan, yang membangun harapannya di luar Tuhan, maka itu adalah orang yang sia-sia di dalam kehidupannya. Makanya kita harus pastikan kita membangun sebuah harapan kita di dalam Tuhan. Kita melakukan seluruh pekerjaan kita. Kita mendapatkan sesuatu di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Karena kalau kita mendapatkan sesuatu di luar Tuhan, maka itu yang dikatakan oleh pengkhotbah, semuanya sia-sia, Bapak Ibu. Jadi tidak ada artinya kalau kita mendapatkan sesuatu di luar Tuhan. Maka kita harus memastikan bahwa kita melakukan semuanya itu di dalam Tuhan. Saya bekerja di dalam Tuhan, saya sukses di dalam Tuhan. Nah, saya tidak tahu saya dan Bapak Ibu seperti apa. Saya tidak tahu seperti apa harapan kita, Bapak Ibu. Apakah kita selama ini sudah membangun harapan kita di dalam Tuhan, atau kita sedang membangun harapan kita pada sebuah berkat yang sifatnya materi, yang pada akhirnya nanti suatu saat bisa musnah, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh membangun harapan di dalam Tuhan atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, bersyukur di pagi hari ini, berita yang begitu membuat kita bersuka cita tentang kebangkitan Kristus adalah memberikan kita harapan baru. Ini berita yang membuat kita bersuka cita sesungguhnya, Bapak Ibu, bagi orang yang sungguh-sungguh menikmatinya. Tetapi bagi orang yang tidak sungguh-sungguh menikmatinya, ya biasa-biasa saja. Di pagi hari ini memberitahukan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus memberikan kita harapan baru. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, perlu kita ingat bahwa tanpa kebangkitan Kristus, maka harapan kita kepada Kristus yang sudah mati, yang sudah lahir dan mati, maka itu sesuatu yang sia-sia. Maka John Calvin berkata, Bapak Ibu, kebangkitan Kristus adalah artikel iman kita yang paling penting. Tanpanya kebangkitan Kristus itu, maka hidup kekal dipadamkan. Jadi kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka iman kita kepada Kristus dan juga harapan kita akan hidup kekal di dalam Kristus itu merupakan yang sia-sia, Bapak Ibu. Jadi bersyukur bahwa Kristus telah bangkit dan memberikan kita harapan baru. Makanya peristiwa sejarah yang terpenting bagi orang Kristen bukan hanya peristiwa kelahiran Kristus, bukan hanya sejarah peristiwa kematian Kristus,
tetapi kebangkitannya juga sangat penting Bapak Ibu. Jadi ini satu paket, tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada kebangkitan, untuk apa kematian? Untuk apa kelahiran Kristus kalau tidak ada kebangkitan? Jadi tidak bisa dipisahkan. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Jadi ini satu paket Bapak Ibu. Ya. Makanya di Rasul Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, dikatakan di sana, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Nah, jadi sia-sialah iman kita kepada Kristus kalau tidak ada kebangkitan. Sia-sialah iman kita kepada Kristus kalau tidak ada kebangkitan Bapak Ibu. Tetapi Rasul Paulus melanjutkan di ayat 20 dikatakan di sana, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi ini adalah konfirmasi dari Rasul Paulus bahwa kebangkitan Kristus itu sungguh nyata Bapak Ibu. Ini bukan sebuah kebohongan Bapak Ibu ya. Jadi ini sungguh nyata kebangkitan Kristus. Makanya iman kita tidak sia-sia. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apa signifikansi kebangkitan Kristus bagi kita sebagai orang percaya? Nah, signifikasi kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya adalah yang pertama, memberikan kepastian akan hidup yang kekal. Nah, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 tadi, di sana dikatakan ada kalimat Yesus berkata di sana, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Nah, ini sebuah paradoks ya. Lalu di 1 Petrus pasal 1 ayat 3, di sana juga Rasul Petrus berkata, kalau di dalam versi bahasa Inggris dikatakan di sana Bapak Ibu, dia yang telah menyebabkan kita dilahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Kristus. Jadi melalui kebangkitan Kristus Bapak Ibu kita mempunyai pengharapan. Yang dulunya kita tidak mempunyai pengharapan. Tetapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, disitulah kita memiliki pengharapan. Yang dulunya kita hanya hidup untuk kepuasan diri sendiri tanpa ada tujuan. Kita hanya bekerja untuk diri sendiri, hanya bekerja untuk kepuasan pribadi, untuk kepuasan diri sendiri tanpa ada tujuan ke depan. Tetapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, memberikan kita sebuah pengharapan yang pasti. Kebangkitan Kristus menjamin kepada kita bahwa kita orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus akan mempunyai hidup yang kekal. Yang artinya adalah tidak mengalami lagi kematian. Memang tubuh jasmani ini nanti akan mengalami kematian, tetapi jiwa kita akan mengalami kehidupan yang kekal Bapak Ibu. Memang harus begitu, tidak ada orang yang berkata, saya tidak mau mati, tubuh jasmani saya ini saya tetap rawat. Tidak bisa Bapak Ibu. Semua orang di dunia ini, manusia yang ada di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Kalau mau bertemu kepada Tuhan, mau bertemu bersama dengan Bapa di surga, maka harus mengalami yang namanya kematian Bapak Ibu. Atau ada di antara kita yang berkata, wah, saya tidak mengalami kematian, saya pernah uji coba. Saya pernah hampir mati tetapi saya hidup kembali. Karena saya menggunakan obat yang begitu ajaib. Tidak ada Bapak Ibu, mau beli obat apapun, nanti ujung-ujungnya pasti akan mati. Ya. Tidak ada yang menjamin bahwa saya tidak mengalami kematian. Saya sudah mempunyai kekayaan banyak. Rumah saya di mana-mana, ada di beberapa negara rumah saya. Jadi nggak mungkin lah saya ini mati. Orang yang terkaya di dunia tidak mungkin.
Bapak Ibu yang saya kasihi, harta kita tidak menjamin bahwa kita ini tidak akan mati. Semuanya akan mati. Tetapi kematian bagi orang percaya apa Bapak Ibu? Itu adalah sukacita. Kenapa sukacita? Karena bisa bertemu muka dengan muka kepada sang kekasih jiwa kita. Makanya di Filipi Rasul Paulus berkata, kematian adalah keuntungan. Nah jadi Bapak Ibu, manusia yang berdosa tidak mungkin bersatu dengan Allah yang kudus. Nah bagaimana kita manusia yang berdosa ini bisa bersatu dengan Allah yang kudus? Bagaimana caranya? Apakah kita sogok Allah? Dengan mentang-mentang kita mempunyai banyak uang, banyak sapi dan sebagainya, lalu kita sogok pakai itu. Akhirnya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kita orang yang berdosa ini tidak mungkin bersatu dengan Allah yang kudus. Satu-satunya yang membuat kita bersatu dengan Allah yang kudus adalah melalui pribadi Yesus Kristus. Itu yang menjembatani kita Bapak Ibu. Di dalam bahasa teologinya adalah kristologi, jembatan. Itu yang menjadi jembatan kita. Sehingga kita bisa bertemu dengan Allah. Ya, kita bisa bersatu dengan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu bersyukur bahwa Kristus menjadi jembatan bagi kita sebagai orang berdosa ini. Sehingga kita bisa bersatu dengan Allah yang kudus. Nah, jadi kejatuhan manusia dalam dosa menyebabkan manusia kehilangan pengharapan Bapak Ibu. Ya. Manusia hanya bisa menikmati berkat-berkat Tuhan sementara di dunia ini, tetapi tidak memiliki harapan, kepastian akan hidup yang kekal. Jadi kalau Kristus tidak mati di atas kayu salib, maka sia-sia kehidupan kita ini. Engkau mempunyai banyak kekayaan, harta, tetapi kalau Kristus tidak menebus dosa-dosamu, engkau adalah manusia yang sangat sial Bapak Ibu. Yang sia-sia. Tetapi bersyukur bahwa Kristus telah mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Nah jadi meskipun saat ini kita menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi karena kita nikmatinya itu di dalam Tuhan, maka kita pun juga memiliki pengharapan dan kepastian akan hidup yang kekal. Makanya kita harus pastikan Bapak Ibu, apakah saya ini sungguh-sungguh ada di dalam pengenalan kepada Kristus atau tidak? Ya, apakah saya ini sungguh-sungguh percaya kepada Kristus atau hanya sebuah ucapan semata? Ya, mudah sekali Bapak Ibu kita berkata, saya percaya kepada Kristus. Tetapi percaya seperti apa tidak tahu. Karena iman itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar berkata saya percaya kepada Kristus. Semua orang juga bisa berkata begitu. Tetapi iman itu bukan hanya sebatas itu, bukan hanya sekedar percaya. Tetapi harus disertai dengan penyerahan diri secara totalitas kepada Kristus. Ya, jadi sekali lagi bahwa iman kita itu bukan hanya sekedar mengenal siapa itu Kristus, tetapi harus ada penyerahan diri secara totalitas. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, kebangkitan Kristus memberikan kita kepastian akan hidup yang kekal. Sekali lagi, walaupun tubuh jasmani kita mati nanti Bapak Ibu, tetapi Yesus berkata, kita akan tetap hidup. Walaupun kita mati, tetapi kita akan tetap hidup. Jiwa kita sudah ada di dalam genggaman Tuhan Yesus. Ya. Lalu, poin yang kedua adalah signifikansi kebangkitan Kristus bagi kita adalah menyingkirkan kuasa maut. Di sana dikatakan di Roma pasal 6 ayat 9 di sana dikatakan maut tidak berkuasa lagi atas dia.
Jadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka maut tidak lagi berkuasa di atas dirinya. Dan juga termasuk kita, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maut tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau misalnya kita pergi ke rumah sakit, lalu dokter memberikan vonis bahwa umur kita tinggal sebulan lagi, bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Kalau misalnya kita divonis seperti itu. Arman, umur kamu tinggal sebulan lagi, tidak bisa diperpanjang lagi. Saya tidak tahu kalau misalnya Bapak Ibu divonis semacam itu ya. Apakah Bapak Ibu ada rasa gelisah bagaimana? Atau baik-baik saja? Ya? Ada rasa gelisah. Kenapa Bapak Ibu? Karena udah ada di ujung kematian. Udah mau menghadap maut Bapak Ibu. Jadi kalau sudah divonis 1 bulan lagi, maka itu sudah ada di ambang kematian Bapak Ibu. Maka orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, maka kematian itu membawa manusia pada suatu ketidakpastian. Kenapa orang yang tidak percaya kepada Kristus ketika meninggal, dia berkata, ya mudah-mudahan dia masuk surga. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Ya bisa keluar pernyataan ini karena dia tidak mempunyai kepastian akan hidup kekal. Dia mau kemana setelah dia meninggal? Apakah di surga atau di neraka? Makanya Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan hal ini. Mari kita memastikan, mengoreksi iman kita. Apakah kita ini sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Atau belum? Kalau belum, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Karena hanya melalui Dialah kita mempunyai kepastian untuk masuk surga. Tidak ada cara lain Bapak Ibu ya. Di luar Kristus tidak ada keselamatan Bapak Ibu. Makanya hati-hati Bapak Ibu, banyak ajaran-ajaran yang fenomenal saat ini yang mengajarkan bahwa di luar Kristus, di luar Kristen ada keselamatan kok. Setiap agama mempunyai cara sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Tidak Bapak Ibu, agama tidak menjamin kita untuk masuk surga. Kalau kekristenanmu abal-abal, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka engkau sebetulnya bukan kekristenanmu adalah kekristenan yang hanya sekedar identitas, formalitas. Jangan anggap bahwa saya sudah jadi Kristen, otomatis saya akan diselamatkan, akan masuk surga. Tidak Bapak Ibu. Meskipun kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi iman kita masih abu-abu. Tidak sungguh-sungguh berpautan kepada Kristus, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Maka jangan GR bahwa ketika saya meninggal dunia saya akan masuk surga. Tidak. Meskipun engkau Kristen, kalau engkau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka sia-sia juga kepercayaanmu, sia-sia juga kamu sudah menghabiskan waktumu untuk ikut-ikut ibadah. Makanya sekarang harus kita pastikan bahwa saya sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Bagaimana tandanya sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Bapak Ibu? Tandanya adalah kita mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan, mempunyai kerinduan untuk tetap memandang kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi kesibukan kita tetap berpautan kepada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan bahwa tanda orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ketika dia tidak melayani Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ada sesuatu yang mengganjal Bapak Ibu.
dia merasa gelisah, dia merasa dia merasa bersalah begitu. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengalami hal semacam itu, atau fine-fine saja. Udah beberapa minggu saya tidak berdoa, udah beberapa tahun saya tidak baca Alkitab, udah beberapa bulan saya tidak ikut ibadah, fine-fine saja saya. Aman-aman saja, hati saya tentram. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Itu adalah kenyamanan palsu. Jadi sekali lagi bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus itu paling tidak ditandai dengan kerinduannya untuk datang kepada Tuhan. Ditandai dengan membaca firman Tuhan dan sebagainya. Jangan anggap bahwa saya tidak ada masalah kok, semua kebutuhan keluarga saya semua terpenuhi. Ekonomi saya sudah stabil. Bisnis saya lancar terus. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan penyakit rohani. Dan lama-lama bisa jadi mayat rohani. Tahu mayat ya? Meskipun teriak di kupingnya di situ, dia tidak bakalan hidup. Dia tidak bakalan bergerak. Nah, jangan sampai lama-kelamaan kita menjadi mayat rohani Bapak Ibu. Tubuh kita yang datang ke gereja, tetapi sebetulnya rohani kita sudah mati. Tidak sensitif dengan hal-hal rohani. Biasa-biasa saja datang ke gereja, biasa-biasa saja datang ke gereja dan pulang dari gereja, ya baik-baik saja, hatinya seperti itu aja. Tidak ada gairah sama sekali untuk, oh Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan aku. Oleh sebab itu saya mau melayani Engkau. Saya rindu melakukan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi bahwa orang yang mati di luar Kristus adalah orang yang mati, yang tidak memiliki kepastian terhadap keadaannya Bapak Ibu. Jadi kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Rasul Paulus berkata, maut telah dikalahkan. Jadi maut lagi tidak berkuasa lagi di atas kita Bapak Ibu ya. Mau mati seperti apa kita, mau ditabrak, itu bukan. Jangan pikir, oh yang ditabrak itu loh tidak masuk surga. Jangan pikir, di dalam firman Tuhan dikatakan di sana, bukan di situ intinya. Bukan soal kematiannya, tetapi soal imannya kepada Kristus. Mau dibunuh, mau jatuh di pesawat, itu bukan masalah. Tetapi yang terpenting adalah imannya kepada Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita harus meyakini dan sungguh-sungguh percaya kepada Dia bahwa Dia sudah menebus dosa-dosaku. Jangan sampai kita dengan gamblang mengatakan, saya sudah ditebus dosaku oleh Kristus, tetapi kenyataannya tidak Bapak Ibu. Kita hanya sekedar ikut-ikutan. Yang lain juga berkata begitu. Nah, jadi saya juga harus ngikut. Kita harus secara pribadi. Makanya juga saya sering berdoa Bapak Ibu, teguhkan hal itu di dalam hatiku. Kalau tidak Bapak Ibu, kalau tidak diteguhkan di dalam hati kita, maka sampai kapanpun, maka kekristenan kita seperti itu aja. Tidak ada kemajuan, tidak ada progresif. Seperti itu aja. Tidak maju, tidak mundur. Stagnan. Ya. Jadi harus yakini Tuhan sudah memberikan kepada saya hadiah yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Ya, sama halnya Bapak Ibu, kalau kita diberikan emas oleh orang lain, pasti kita merasa tersentuh lah, pasti kita tersentuh.
Masa ada orang yang memberikan hadiah emas, kita tidak bersyukur? Pastilah. Orang jahat pun pasti dia berkata begitu, terima kasih. Demikian juga kita. Kita sudah menikmati hadiah yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Maka kita juga seharusnya berterima kasih kepada dia. Tetapi yang lebih ironisnya, orang Kristen sudah diberikan hadiah yang tidak bisa dibeli. Lalu orang Kristen masih mengharapkan, Tuhan berkati saya, mujizat-Mu nyatakan di dalam kehidupanku. Makanya banyak orang-orang Kristen yang begitu rakus, Bapak Ibu. Masih mengharapkan mujizat Tuhan, masih mengharapkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi dia lupa bahwa mujizat yang paling terbesar itu adalah ketika Yesus menebus dosa-dosanya. Siapa yang bisa menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya? Tidak ada kan? Tidak mungkin saya yang punya utang di warung, lalu saya berkata kepada Pak Nyoman, dia juga punya utang di warung. Pak Nyoman, saya akan melunasi utang Pak Nyoman di warung ya, tetapi utang saya belum saya lunasi. Itu tidak bisa, Bapak Ibu. Saya juga punya utang, Pak Nyoman juga punya utang. Maka kita tidak bisa menebus, jangankan menebus dosa orang lain, dosa kita sendiri tidak bisa. Karena kita ini setiap hari berdosa, Bapak Ibu ya. Benar ya? Ada yang mengaku, selama 1 minggu ini loh saya tidak berdosa. Saya melakukan perbuatan baik. Saya menjalani aktivitas dengan baik, saya tidak berdosa, saya tidak mencuri, saya tidak memukul, saya tidak korupsi. Nah, hebat itu Bapak Ibu ya, yang mengaku itu tidak berdosa selama 1 minggu ini. Itu luar biasa. Tetapi itu pengakuan itu bohong. Karena pada dasarnya manusia berdosa. Definisi dosa itu seperti apa Bapak Ibu? Bukan ketika kita melakukan kejahatan, bukan ketika kita melakukan pencurian, tetapi ketika kita berpikiran negatif kepada orang lain, ketika kita membenci orang lain, berpikir membenci orang lain, itu juga adalah dosa. Makanya dosa itu Bapak Ibu tidak pernah musnah. Ya, makanya bersyukur kalau Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Ya. Bersyukur kalau Yesus sudah menebus kita sehingga kita memperoleh kepastian keselamatan. Lalu poin yang ketiga Bapak Ibu, yaitu menjamin bahwa Allah membenarkan kita. Di dalam Roma pasal 4 ayat 23 sampai 25 di sana, bahwa Yesus bangkit untuk membenarkan kita. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, pembenaran itu atau justification, ini sebuah istilah yang dipakai oleh hakim Bapak Ibu untuk mengadili orang yang bersalah. Dia melipu bukti-bukti, fakta-fakta kesalahan orang itu. Ketika dia sudah tahu bahwa orang ini tidak bersalah, maka orang itu akan dibebaskan. Ya, jadi itu yang disebut dengan justification, pembenaran. Nah, jadi Bapak Ibu, ketaatan Kristus menghasilkan pembenaran bagi kita orang berdosa. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Kristus itu mempunyai 2 natur Bapak Ibu. Yang pertama adalah natur sebagai Allah dan natur sebagai manusia. Naturnya 100% Allah dan 100% manusia. Jadi ketika dia menjalani hukuman Allah oleh karena keberdosaan kita, maka yang dia gunakan di sana adalah naturnya sebagai manusia. Itulah sebabnya dia mengalami penderitaan Bapak Ibu.
Maka jangan pikir bahwa itu hanya sebagai formalitas loh itu. Kan dia Allah tuh. Nggak mungkin Allah itu menderita. Tidak Bapak Ibu. Jadi yang dia gunakan waktu itu adalah naturnya sebagai manusia. Jadi dia ketika dia dihina, ketika dia diolok, dia juga mengalami sebuah sakit hati Bapak Ibu. Apalagi ketika dia diseret dan sampai di kayu salib, dipaku. Di situ dia mengalami sebuah puncak penderitaan Bapak Ibu. Nah, jadi penderitaan Kristus di atas kayu salib, mulai dia lahir sampai kematiannya di atas kayu salib, itu sungguh-sungguh fakta Bapak Ibu. Itu bukan sebuah formalitas ya. Jangan pikir bahwa Allah tidak mungkin mati. Memang betul, Allah tidak mungkin mati. Tetapi Yesus mati sebagai naturnya sebagai manusia. Yang mati waktu itu adalah naturnya sebagai manusia. Nah, jadi Yesus begitu taat menjalankan proses hukuman Allah Bapak Ibu. Demi siapa? Demi saya dan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membenarkan kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak dibenarkan oleh Allah, maka kita tidak bakalan diterima Bapak Ibu sebagai anak. Ya. Kalau kita tidak dibenarkan oleh Yesus Kristus, maka kita ini masih berada di dalam hukuman Allah. Ya. Makanya bersyukur bahwa melalui ketaatan Kristus menghasilkan sebuah pembenaran bagi kita sebagai orang percaya. Kita ini sudah dibenarkan, bukan karena kita baik, bukan karena dia pendeta, bukan karena dia tidak berbuat salah, bukan karena dia sering berbuat baik, memberi amal, bukan. Tetapi kita dibenarkan karena ketaatan Kristus. Jadi ketika Allah melihat kita, maka dia melihat Kristus. Kita dibenarkan melalui ketaatan Kristus Bapak Ibu. Ya. Jadi melalui ketaatan Kristus memberikan kita kepastian bahwa Allah sudah membenarkan kita. Jadi kalau Allah tidak membenarkan kita, maka kita adalah orang yang terus bersalah Bapak Ibu. Tidak bebas dari hukuman Allah. Ya. Sama halnya orang yang dinyatakan salah, maka ujung-ujungnya akan dipenjarakan, akan dikurung Bapak Ibu. Ya. Tetapi oleh karena Kristus telah menjalankan hukuman Allah dengan sempurna, maka disitulah kita dibebaskan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, Allah melihat kita benar karena ketaatan Kristus. Allah menerima kita sebagai anak-anaknya karena ketaatan Kristus, bukan karena ketaatan kita. Maka sebagai respon kita sebagai orang percaya adalah mari kita hidup bagi Allah. Ya. Mungkin yang dulunya kita hanya hidup untuk diri sendiri. Maka setelah kita mendengarkan berita sukacita ini melalui kebangkitan Kristus, mari, mumpung ada kesempatan. Karena belum tentu Bapak Ibu, bulan depan, minggu depan kita ada kesempatan. Meskipun kita baik-baik saja, tidak ada sakit penyakit. Jadi kematian itu Bapak Ibu, itu tidak bisa menjadi standar bahwa tidak ada penyakit. Meskipun orang tidak ada sakit penyakit, tetapi kalau sudah waktunya Tuhan memanggil, maka orang itu akan dipanggil. Maka jangan pikir bahwa saya baik-baik saja, saya masih muda, saya baru umur 20 tahun, baru umur 30 tahun. Kan umur yang dikatakan Alkitab kan 70 tahun. Masih lama, 40 tahun lagi, baru nanti saya serahkan diri saya di situ. Tidak Bapak Ibu, bisa saja suatu saat Tuhan memanggilmu. Lalu engkau berkata apa?
Tuhan, saya pengen hidup bagimu. Tetapi Allah berkata, sudah tiba waktunya engkau dipanggil. Ya, saya sudah memberikan kesempatan bagimu untuk berbuat bagi kemuliaanku, tetapi engkau tidak melakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi respon kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari kita hidup bagi Allah. Ya, hidup yang dimaksud adalah setelah mendengar kabar baik bahwa kebangkitan Kristus memberi kepastian akan hidup kekal, telah menyingkirkan kuasa maut dan menjamin bahwa Allah membenarkan kita, maka pusat kehidupan kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, bukan lagi untuk ketenaran kita, tetapi pusat kehidupan kita adalah kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Kalau sebelumnya kita hanya bekerja untuk diri sendiri, kalau sebelumnya kita bekerja untuk kepuasan pribadi, maka sekarang setelah engkau mendengar berita kebangkitan Kristus, berubahlah hidupmu, pusatkan kepada Dia yang telah menyelamatkan engkau. Ya. Maka kalau hidup hanya berpusat pada dirimu sendiri, tidak kepada Dia, maka itu yang disebut dengan hidup yang sia-sia. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Sama dengan makhluk-makhluk lain Bapak Ibu, yang ketika meninggal, ketika mati, tidak tahu entah kemana. Ya, sama artinya dengan makhluk lain. Kalau ayam mati Bapak Ibu, itu bisa dijadikan ayam goreng Bapak Ibu ya. Bisa dijadikan sup dan bermacam-macam. Tetapi kalau kita mati, namanya apa? Satu saja Bapak Ibu, mayat. Ya, kita tidak bisa dijadikan berbagai macam namanya Bapak Ibu. Satu aja, mayat. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita menjadi pribadi yang berguna, yang berfungsi, yang bermanfaat Bapak Ibu bagi pekerjaan Tuhan. Jangan hanya memikirkan, memusatkan seluruh pikiranmu pada diri sendiri. Saya melakukan ini untuk pribadi saya. Saya melakukan ini supaya saya bisa terus sukses, supaya saya terus terpopuler. Pikirkanlah kepada Dia yang telah menyelamatkan engkau. Ya. Sekali lagi, orang yang sungguh-sungguh menerima hadiah dari orang lain, maka dia akan bersyukur. Tetapi orang yang tidak menerima hadiah orang lain, maka dia tidak bersyukur. Makanya harus pastikan apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh menerima hadiah itu dari Tuhan atau tidak. Ya, jangan bohong. Berkata saya sudah menerima, tetapi hatimu menolak. Ya, kalau engkau sungguh-sungguh menerima hadiah itu dari Tuhan, maka engkau bisa membuktikan lewat tindakan-tindakanmu. Engkau memiliki kerinduan untuk melayani Dia. Engkau memiliki kerinduan untuk bekerja untuk kemuliaan Dia. Engkau bekerja dimanapun, di dalam bidang apapun, engkau bisa mempermuliakan Tuhan di sana, bukan mempermalukan. Melalui sikapmu, melalui tindakanmu, melalui etikamu, melalui ucapanmu, melalui kehadiranmu. Jangan sampai kehadiranmu di sana justru membuat onar. Banyak Bapak Ibu orang Kristen, ketika dia datang di tengah-tengah orang banyak, justru dia menjadi kutuk di sana, menjadi onar di sana. Makanya hati-hati Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu orang Kristen yang sekarang masih suka mabuk-mabukan. Saya dengar Bapak Ibu di kampung-kampung kami itu, identitasnya orang Kristen, tetapi pekerjaannya setiap hari mabuk-mabukan, dan sehingga dia selalu membuat onar Bapak Ibu, membuat kerusuhan. Makanya kalau engkau terus melakukan hal itu, maka engkau bukan Kristen sejati Bapak Ibu ya. Orang Kristen sejati itu tidak mungkin melakukan hal itu. Ya. Itu saya sampaikan hal ini Bapak Ibu ya, supaya kita ini sungguh-sungguh mengoreksi diri kita, saya dan Bapak Ibu. Saya bukan orang yang sempurna, ya, tetapi saya sampaikan hal ini
supaya hidup kita ini tidak sia-sia Bapak Ibu. Jangan sampai kehadiran kita di tengah-tengah banyak orang justru menjadi kutuk, menjadi pembuat masalah, ya, menjadi pembuat kejahatan, mengadu domba orang, ya, jangan sampai seperti itu. Jadi justru kita bisa menjadi cahaya yang dapat menerangi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, yang bisa memberitakan kabar baik, ya, yang hidupnya hidup di dalam kegelapan. Lalu ketika kita hadir memberitakan firman Tuhan, di situ dia mengalami sebuah kebangunan rohani. Dan dia merindukan cahaya seperti cahaya yang sudah kita terima. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari respon kita sebagai orang percaya, mari kita hidup bagi Allah. Di dalam aspek apapun, di dalam bidang apapun. Jadi hidup bagi Allah itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar kita melayani di gereja. Dimanapun kita bisa hidup bagi Allah. Melalui karakter kita. Sekali lagi, melalui sikap kita. Melalui ucapan kita. Melalui kejujuran kita di dalam pekerjaan kita. Kita bisa hidup bagi Allah. Saya jujur ini karena Allah. Saya jujur ini melakukan pekerjaan ini karena Allah. Maka engkau hidupmu di sana bisa menjadi berkat. Engkau bisa menjadi berkat bagi bos. Engkau bisa menjadi berkat bagi karyawan. Salut sekali sama orang Kristen ini. Dia begitu rajin, dia begitu jujur melakukan pekerjaannya. Dia begitu setia, dia begitu disiplin di dalam pekerjaan. Dia tidak suka telat. Jangan sampai di tempat pekerjaan kita kesukaannya telat, tidak disiplin waktu. Ya. Malas-malasan, suka tidur-tiduran di jam pekerjaan. Ya. Kalau engkau memimpin pujian, kalau engkau melakukan seluruh pelayanan kepada Tuhan, mari siapkan dengan baik. Jangan asal-asalan. Hidup bagi Allah bukan sekedar melayani dengan asal-asalan Bapak Ibu. Harus dipersiapkan dengan baik. Ya. Makanya bagi kita yang masih asal-asalan mempersiapkan diri melayani Tuhan, mari segera bertobat. Tuhan berhak untuk menerima yang baik Bapak Ibu. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita, maka dia juga berhak menerima yang terbaik bagi kita. Ya. Ini hal-hal kecil Bapak Ibu ketika kita melayani, apakah kita melakukan dengan sungguh-sungguh atau tidak, atau hanya sekedar formalitas. Ya, sekali lagi, mari kita hidup bagi Allah. Mari kita hidup bagi Dia yang telah menyelamatkan kita Bapak Ibu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini bisa mengubah seluruh kehidupan kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau